Rina wanita muda, pekerja keras tapi selalu merasa kurang beruntung dalam urusan asmara. Dia sangat mencintai seorang pria, yaitu Budi. Tapi Budi tidak pernah meliriknya. Rina mudah terpengaruh dan sedikit naif. Rina mengusap layar ponselnya, memperbesar foto profil Budi. Senyum pria itu terlalu sempurna, terlalu lepas, terlalu segalanya yang bukan dirinya. Sebuah dengusan getir lolos dari bibirnya. Sudah 6 bulan ia mencoba dengan segala cara paling normal, paling manusiawi yang ia tahu. Mengajak bicara saat istirahat kantor, membawakan bekal, bahkan sekedar melempar senyum saat berpapasan di lorong. Tapi Budi hanya membalas seadanya, seolah Rina adalah bayangan di dinding. Rina masih ingat betul momen-momen pertama kali ia melihat Budi. Saat itu di kantin kantor beberapa bulan yang lalu. Budi yang baru saja direkrut di divisi berbeda, tak sengaja menjatuhkan nampannya. Alih-alih merasa marah atau malu, Budi justru tertawa renyah. Senyumnya langsung menular ke beberapa orang di sekitarnya. Kemudian dengan cekatan, ia membantu petugas kantin membersihkan sisa makanan. Ada aura kebaikan dan keceriaan yang begitu alami terpancar darinya. Sesuatu yang Rina rasa sangat langka dan berharga. Ia tak hanya tampan, tapi juga memiliki cahaya yang langsung menarik perhatian Rina. Suatu sore, saat Rina terjebak macet total di luar kantor, Budi muncul entah dari mana, menawarkan tumpangan karena melihat Rina tampak kelelahan. Sepanjang perjalanan singkat itu, Budi bercerita tentang hobi, bermain musik, dan bagaimana ia sering menghabiskan akhir pekan membantu di panti asuhan. Kata-katanya sederhana namun tulus. Bagi Rina, Budi bukan hanya sekedar kolega tampan, tapi Budi adalah perwujudan dari kehangatan, kebaikan, dan stabilitas yang selama ini ia impikan. Ia melihat Budi sebagai sosok yang bisa mengisi kekosongan besar dalam hatinya. Seseorang yang bisa memberi keamanan dan kebahagiaan sejati. Sampai kapan mau begini terus, Rin? Suara Desi, teman sekantornya yang menusuk telinga. Lihat deh si Vera, baru kenal seminggu langsung digandeng. Kamu ini terlalu pemilih kali, atau memang kurang greget? Rina hanya menunduk. Komentar-komentar seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Sejak kecil, ia tak pernah benar-benar merasakan kasih sayang penuh. Kedua orang tuanya yang ia cintai lebih dari apapun meninggal dalam kecelakaan mobil tragis saat ia masih remaja. Kenangan tentang pecahan kaca di jalan dan sirine yang memekak telinga masih menghantuinya dalam mimpi. Setelah itu Rina terpaksa hidup mandiri, bekerja keras, dan menyambung hidup sambil menanggung beban kesepian yang tak terhingga. Tak ada lagi pelukan hangat saat ia sedih, tak ada pujian saat ia berhasil. Kekosongan itu tumbuh bersamanya, menjadi lubang menganga yang bisa diisi oleh satu hal, yaitu cinta dan kasih sayang yang utuh. Yang ia rasakan telah dirampas darinya terlalu cepat, dan kini Budi adalah satu-satunya harapan untuk mengisi lubang itu. Atau setidaknya begitulah Rina berpikir. Pukul 8 malam itu, Rina sedang sendirian di apartemen kecilnya yang dingin. Lampu utama yang sudah mati hanya menyisakan cahaya remang dari layar televisi yang memutar acara gosip tak jelas. Sejak sore hujan turun deras, menambah kelabu suasana hati Rina yang sudah remuk redam. Tiba-tiba ponsel Rina bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal yang bertuliskan, "Masalah hati, Ibu Darmi bisa bantu." Ada alamat di ujung pesan. Sebuah jalan kecil di pinggiran kota yang jarang ia dengar. Tubuh Rina meremang. Ibu Darmi, nama itu sudah lama ia dengar.
Desas-desus tentang kemampuannya menyatukan hati. Tapi Rina selalu menepisnya sebagai tahayul murahan. Namun, malam ini dengan hati yang remuk redam dan harga diri yang hancur, kata putus asa terasa lebih relevan daripada tahayul. Esok harinya di bawah langit mendung, Rina melangkahkan kaki ragu ke gang sempit yang ditunjukkan alamat itu. Sebuah rumah tua dengan cat mengelupas dan aura lembab berdiri di sana. Jendela-jendela tertutup rapat, seolah-olah menyembunyikan rahasia di dalamnya. Sebuah aroma aneh, campuran kemenyan dan bunga melati yang layu menguar dari dalam. Rina menekan bel, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang wanita tua berambut kelabu dengan mata tajam yang menembus matanya, menatap Ibu Darmi. "Masuk, Nak, Ibu sudah tahu maksud kedatanganmu," ujarnya. Suara serak tapi menenangkan. Dari dalam ruangan itu dipenuhi pernak-pernik aneh. Keris kecil di dinding, botol-botol berisi cairan yang tak dikenal, dan sesajen di sudut ruangan. Ibu Darmi mempersilahkan Rina duduk di kursi kayu. "Cinta memang buta, Nak, tapi terkadang ia perlu dibukakan jalannya," kata Ibu Darmi sambil mengaduk cairan kental di sebuah mangkok kecil. "Ini pelet pemikat, caranya mudah. Cukup campurkan sedikit saja ke minuman atau makanan targetmu. Dia akan takluk padamu, takkan bisa hidup tanpamu." Rina menelan ludah. "Apa ada efek sampingnya, Bu?" Ibu Darmi tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Setiap kekuatan ada harganya, Nak. Yang penting kamu bahagia, bukan? Amalkan dengan niat baik dan selalu ingat syaratnya. Pelet ini butuh makan. Energi dari pemakai dan target jangan sampai kosong, atau itu akan mencari sendiri." Syarat terakhir itu terdengar samar dan aneh, tapi Rina terlalu kalap untuk memikirkannya. Ia hanya mengangguk, menerima bungkusan kecil berisi bubuk coklat dan botol kaca berisi minyak dari tangan keriput Ibu Darmi. Rina mencoba pelet itu pada Budi. Seminggu kemudian, Budi berubah. Awalnya Rina bersorak dalam hati. Budi kini selalu mencari-carinya, sering menelpon dan tatapannya penuh gairah saat menatap Rina. Ia memuji Rina tanpa henti dan mengabaikan semua wanita lain di kantor. Rina akhirnya merasakan apa itu dicintai dan dihargai. Namun, kebahagiaan itu berangsur-angsur menjadi kecemasan. Budi terlalu lengket dan posesif. Jika Rina terlambat membalas pesan, Budi akan menelpon berkali-kali. Ia mulai melarang Rina bertemu teman-temannya, bahkan menyarankan agar Rina berhenti bekerja agar mereka selalu bersama. Tatapan mata Budi yang dulu berbinar kini seringkali kosong, hampa, namun selalu tertuju padanya. Senyumnya meski penuh cinta terasa seperti topeng. Rina mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh di rumahnya. Suara bisikan di malam hari, bayangan melintas, barang bergerak sendiri. Tidurnya terganggu mimpi buruk tentang bayangan hitam yang mencoba mencekiknya. Energinya terkuras habis. Ia sering terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa, seolah semalaman ia berlari. Di rumah, ia mulai mendengar bisikan samar-samar saat malam hari, seperti suara gumaman yang tak jelas. Kadang ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Kesehatan Rina menurun drastis. Dia sering mimpi buruk dan merasa energinya terkuras. Budi semakin posesif dan menakutkan. Dia seperti boneka yang digerakkan, tanpa emosi lain selain obsesi pada Rina. Rina mencari tahu lebih lanjut tentang pelet itu, dan menemukan bahwa pelet itu membutuhkan tumbal, berupa energi vital dari pemakai dan korban. Dan jika tidak dipenuhi, entitas yang terikat pada pelet akan mengambil alih. Suatu malam, Rina terbangun oleh suara gemericik piring di dapur. Jantungnya berdebar kencang.
Perlahan ia melangkah keluar kamar. Di dapur, Budi berdiri membelakanginya, memegang pisau. "Budi, kamu kenapa?" Rina bertanya. Suaranya bergetar. Budi berbalik. Wajah pucat pasi, mata cekung, dan urat-urat biru menonjol di pelipisnya. Senyumnya lebar, terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi yang seperti menggeram. Ia tidak terlihat seperti Budi yang Rina kenal. "Aku hanya lapar, sayang," bisiknya. Suara serak dan jauh lebih dalam dari biasanya. "Lapar akan kamu." Rina menyadari pelet itu adalah kutukan. Dia mencoba melepaskan diri dari Budi, tapi Budi menyerangnya dengan kekuatan tak wajar. Entitas di balik pelet mulai menampakkan diri. Mungkin mengambil wujud menakutkan yang mencerminkan kekuatan Rina atau wujud astral dari makanan yang didapat. Rina menjerit tertahan. Langkahnya mundur perlahan. Pisau di tangan Budi berkilau di bawah cahaya remang. Mata Budi yang kosong, senyumnya yang terlalu lebar, dan bisikan "lapar akan kamu" terasa seperti cengkraman es di jantung Rina. Ini bukan Budi. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mengerikan, hasil dari perbuatannya sendiri. "Budi, jangan!" Rina berteriak. Suaranya tercekat. Otaknya bekerja cepat, mencoba memproses kengerian di depannya. Ini gila. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang nyawa. Saat Budi melangkah maju, Rina berbalik. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Kunci apartemen, dompet, ponsel yang tergeletak di meja semua terlupakan. Satu-satunya yang penting adalah kabur. Ia berlari ke pintu, membuka kunci dengan tangan gemetar, dan tanpa menoleh. Ia lari menuruni tangga, langkahnya panik, jantung berdebar kencang, seolah akan meledak. Ia bisa mendengar suara langkah Budi di belakangnya, suara seretan yang aneh, seolah Budi tidak berjalan, melainkan melayang atau diseret. Rina tidak tahu kemana tujuannya. Kegelapan malam dan hujan deras yang masih mengguyur menambah kekacauan pikirannya. Ia terus berlari, napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang berkedip samar, memperlihatkan bayang-bayang menakutkan di setiap sudut. Pikirannya kalut, hanya nama satu yang muncul, Ibu Darmi. Hanya wanita itu yang bisa membantu, atau setidaknya Rina berharap begitu. Meski rasa takut akan konsekuensinya mencekiknya, ia tahu harus kembali, tidak ada pilihan lain. Ia terus berlari, tanpa alas kaki, mengabaikan dinginnya aspal dan kerikil tajam yang menusuk kakinya. Suara langkah seretan itu masih terdengar. Semakin dekat, Rina tidak berani menoleh. Ia hanya berdoa dalam hati, memohon pertolongan yang tidak tahu datang dari mana. Akhirnya, dengan sisa tenaga terakhir, Rina sampai di jalan kecil menuju rumah Ibu Darmi. Rumah tua itu tampak lebih menyeramkan di malam hari. Diselimuti aura kelam yang pekat, aroma kemenyan dan melati yang membusuk kini terasa lebih kuat, menusuk hidung dan membuat perutnya mual. Rina tidak mengetuk. Ia menggedor pintu sekuat tenaga. Tangannya mati rasa. "Ibu Darmi, tolong buka pintunya!" teriaknya. Suara parau oleh ketakutan dan kelelahan. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan celah sempit. Mata tajam Ibu Darmi mengintip dari kegelapan. Senyum tipis, entah mengejek atau memahami, terukir dari wajah keriputnya. "Kenapa, Nak? Ada apa?" tanya Ibu Darmi. Suaranya tenang, terlalu tenang, seolah ia sudah menantikan kedatangan Rina. Rina menembus celah pintu, terhuyung masuk. Napasnya terputus-putus. "Pelet itu, Budi. Dia bukan lagi Budi, Bu. Dia seperti monster. Tolong saya, Bu. Tolong batalkan, Bu." Ibu Darmi tidak menjawab. Ia hanya mengamati Rina dengan tatapan yang sulit diartikan.
Di belakang Rina, dari luar pintu yang terbuka terdengar suara seretan langkah yang berhenti. Hening, namun Rina bisa merasakan hawa dingin yang masuk dari ambang pintu. Sebuah bayangan hitam tinggi menjulang, samar-samar terlihat di balik punggung Ibu Darmi yang kini menghadap keluar. Apakah Ibu Darmi akan membantu Rina? Atau apakah ini bagian dari harga yang harus Rina bayar, di mana ia justru masuk ke dalam perangkap yang lebih dalam?